Sword of Coming, episode 158. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Li Baoping sudah lama menanti kedatangan hari seperti itu, dan bukan saja dia tidak takut sedikit pun, dia dipenuhi dengan optimisme dan antisipasi kekanak-kanakan akan datangnya hari di mana paman juniornya akan dapat melesat berkeliling di atas pedang terbang, datang di sisinya dari sudut terjauh dunia sebelum menyatakan kepada semua orang bahwa dia adalah paman juniornya. Mengenai bahaya yang akan datang dari datangnya hari seperti itu, Li Baoping sama sekali tidak mempertimbangkannya. Lagi pula, secerdas apapun dirinya, mustahil baginya untuk membayangkan betapa jahat dan mengerikannya sifat manusia. Sekalipun ia memeras otaknya sekuat tenaga, mustahil baginya untuk membayangkan semua bahaya yang mengintai dalam bayang-bayang yang belum ia jelajahi. Karena dia gadis kecil yang naif, dia memilih untuk menaruh seluruh kepercayaan dan keyakinannya pada satu orang. Sarjana tua yang tertidur lelap di punggung Chen Pingan telah memilih untuk mengungkapkan rahasia-rahasia itu justru karena ia menghargai kenaifan kekanak-kanakan yang langka dan berharga yang dimiliki Li Baoping. Paman muda, jika kamu bertemu seseorang yang tidak bisa kamu kalahkan dalam perkelahian atau pertengkaran, segeralah lari, desak Li Baoping dengan suara lembut. Aku akan melakukannya, asal kau tidak merasa malu jika aku melarikan diri seperti pengecut, Chen Pingan terkekeh. Setelah itu, Chen Pingan mengajak Li Baoping ke beberapa toko dan membeli sepatu bot baru untuk ketiga anaknya. Namun, ia menahan diri untuk tidak membeli sepasang sepatu bot untuk dirinya sendiri, bukan karena ia pelit, melainkan karena sepatu itu terasa kurang nyaman di kakinya. Saat ia mencoba sepatu bot itu, rasanya sangat tidak nyaman, sampai-sampai ia hampir tidak bisa berjalan lagi. Selain itu, ia juga membelikan masing-masing tiga anaknya 2 set baju baru. Chen Pingan pasti bohong kalau bilang semua pengeluaran ini tidak mengganggunya sama sekali, tapi ini memang pengeluaran yang perlu. Sekali lagi, Li Baoping memilih pakaian merah cerah untuk dirinya sendiri, bukan hanya karena pakaian itu membuatnya tampak ceria dan meriah. Chen Pingan pernah mendengarnya mengeluh beberapa waktu lalu bahwa seorang pendeta Tao keliling pernah melewati jalan keberuntungan beberapa tahun yang lalu dan membaca peruntungan Li Baoping dan saudara-saudaranya. Saat memeriksa 8 karakter Li Baoping, ia menyebutkan bahwa sebaiknya Li Baoping mengenakan pakaian merah karena dapat menangkal kejahatan dan melindunginya dari kekuatan jahat. Li Baoping dimanja habis-habisan oleh para tetua, yang selalu menuruti setiap permintaannya, tetapi hal ini memang tak bisa ditawar. Semakin dewasa Li Baoping, semakin frustrasi ia karenanya, tetapi ia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Terakhir kali di stasiun relay di kota Lilin Merah, ia menerima 3 surat dari keluarganya, yaitu dari ayah dan kedua saudara laki-lakinya, dan ketiganya berisi pengingat agar ia tidak memilih pakaian dengan warna lain hanya untuk berganti suasana. Li Baoping sering menggerutu kepada Chen Pingan secara pribadi bahwa jika dia bertemu lagi dengan pendeta Tao yang tidak baik itu, dia pasti akan menghajarnya dengan kejam. Saat mereka berdua sedang berbelanja, cendekiawan tua itu masih tertidur lelap, jadi Chen Pingan hanya bisa terus menggendongnya. Untungnya, cendekiawan tua itu tidak terlalu berat. Menurut perkiraan Chen Pingan, beratnya kurang dari 50 kg. Ia tidak menyangka bagaimana lelaki tua seberat itu bisa memuat begitu banyak pengetahuan di perutnya. Dalam perjalanan kembali ke penginapan Autumn Reed, rak buku Li Baoping penuh dengan barang-barang yang baru saja mereka beli. Selama perjalanan panjang ini, ia memang semakin kurus, kulitnya semakin gelap, tetapi ia juga menjadi lebih tegar dan penuh semangat, sehingga Chen Pingan tidak khawatir beban tambahan itu akan terlalu berat untuk ditanggungnya. Setibanya di Flowing Cloud Water Alley, mereka disambut oleh pemandangan mistis yang sama, yaitu awan dan kabut. Meskipun Chen Pingan telah melihatnya berkali-kali, ia tetap takjub dan bingung dengan pemandangan yang tak terjelaskan ini. Ilustrasi pada album penggosokan gunung yang diberikan kepada mereka oleh pendeta Tao tua yang buta itu juga cukup aneh dan menakjubkan, tetapi melihat ilustrasi tersebut tidak memberikan dampak yang sama seperti mengalami sendiri fenomena yang tidak dapat dijelaskan itu. Begitu mereka tiba di pintu masuk penginapan, tempat 2 dewa pintu berwarna-warni terukir di gerbangnya, sang sarjana tua tiba-tiba terbangun, dan saat kakinya mendarat di tanah, barang bawaannya segera muncul di punggungnya. Ia memegang batangan perak di tangannya sambil menoleh ke arah kedua anak yang terkejut itu dan berkata sambil tersenyum, semua hal baik pasti akan berakhir. Aku masih punya banyak tempat untuk dituju, dan aku harus melanjutkan perjalananku ke barat, jadi disinilah kita berpisah. Chen Pingan, apakah separuh Cui Chan itu baik atau jahat sudah diputuskan sebagian besar.
Ini belum sepenuhnya ditetapkan, tetapi tidak banyak ambiguitas yang tersisa. Mulai sekarang, saya serahkan dia kepada Anda. Dalam hal mendidik seseorang, mengajar dengan memberi contoh lebih penting daripada berkhotbah melalui kata-kata, dan itulah mengapa saya memutuskan untuk menitipkannya kepada Anda. Alis Li Baoping sedikit berkerut saat ia berkata, Cui Chan benar-benar orang jahat. Kenapa kau selalu berusaha melindunginya, cendekiawan bijak? Ekspresi pasrah terpancar di wajah cendekiawan tua itu saat ia menjelaskan dengan senyum sabar, aku tidak punya pilihan lain. Aku sudah mencabut larangannya, jadi jika kau masih berpikir dia pantas dibunuh lain kali, lakukan saja apa yang perlu kau lakukan dan jangan pedulikan pendapatku. Saya bertindak sejauh ini untuk melindunginya karena saya gagal mendidiknya dengan baik, dan itulah alasan utama mengapa dia tersesat di jalan yang salah. Oleh karena itu, saya tidak ingin meninggalkannya sepenuhnya dan memberinya kesan yang salah bahwa saya membuat keputusan yang sangat terburu-buru dan sewenang-wenang. Raut lelah terpancar di wajah cendekiawan tua itu saat ia melanjutkan, saat itu, saya benar-benar tidak punya waktu dan tenaga. Ada pertempuran yang harus saya menangkan, jadi saya tidak punya waktu untuk menjelaskan kepadanya alasan di balik ajaran saya. Saya tidak mampu membimbingnya ke jalan yang benar, dan itulah yang mengakibatkan semua yang terjadi setelahnya. Dalam kemarahan dan frustrasi, ia memutuskan untuk meninggalkan ajaran saya sepenuhnya, meninggalkan kekacauan besar, dan Mazan adalah salah satu korban dari semua ini. Jika ia mengambil langkah tegas dan mantap di jalan baru yang telah ditempuhnya, sungguh ada harapan bahwa ia akan bermanfaat bagi dunia selama bertahun-tahun yang akan datang. Mungkin dia bahkan bisa memperluas ajaran Konfusianisme. Semua ini terlalu rumit untuk kujelaskan kepadamu sekarang, tetapi kamu mungkin akan menemukan hal-hal seperti ini jika kamu berhasil mencapai tingkatan yang cukup tinggi di masa depan. Jika saatnya tiba, jangan lakukan apa yang kulakukan. Luangkan waktu untuk berpikir, dan jangan terburu-buru mengambil keputusan. Kamu harus sabar, terutama kepada orang-orang terdekatmu. Jangan mengambil keputusan yang gegabah dan terburu-buru. Kalau tidak, hasilnya akan negatif bagi semua orang. Sarjana tua itu mengulurkan tangannya yang keriput untuk menepuk kepala Chen Pingan sambil berbicara, lalu menepuk kepala kecil Li Baoping juga sambil berkata, jangan selalu berpikir untuk tumbuh dewasa begitu cepat. Setelah dewasa, kau akan menyadari bahwa semakin banyak hal yang terpaksa kau lakukan, dan hanya akan ada sedikit teman yang akan selalu berada di sisimu. Kalau soal baju dan sepatu, makin baru makin bagus, tapi kalau soal teman, makin tua makin bagus. Namun, seiring bertambahnya usia, pada akhirnya akan tiba saatnya mereka meninggal. Lin Soyi mengatakan kepadaku bahwa mereka yang berkultivasi abadi dapat hidup selama 100 tahun, atau bahkan 1000 tahun jika mereka dapat membuat kemajuan yang cukup dalam kultivasi mereka. Kata Li Baoping. Sarjana tua itu tersenyum sambil bertanya, dan apa yang terjadi setelah 100 tahun atau 1000 tahun? Aku akan mati, tanya Li Baoping dengan suara ragu. Sarjana tua itu tak kuasa menahan tawa mendengar tanggapannya yang tanpa sengaja lucu, lalu berkata, kau gadis kecil yang baik, Baoping. Jika suatu hari nanti kau tak lagi ada di dunia ini, teman-temanmu pasti akan sangat sedih. Aku akan sangat sedih sampai menangis terseduh-seduh, dan aku bahkan tak akan bisa minum anggur. Ekspresi tercerahkan muncul di wajah Li Baoping saat ia mengangguk. Kau benar, itulah mengapa semua orang harus hidup. Cendekiawan tua itu menawarkan batangan peraknya kepada Chen Pingan, yang mengamatinya dengan ekspresi curiga sambil bertanya, ini bukan perak batangan, kan? Cui Chan punya yang seperti itu. Sarjana tua itu menggelengkan kepala sambil tersenyum dan terkekeh, hanya Cui Chan, waktu kecil, yang akan tertarik dengan perhiasan kecil seperti itu. Cui Chan tua bahkan tak mau repot-repot meliriknya. Benda ini mungkin tampak seperti batangan perak, tetapi sebenarnya, itu adalah sebuah bilet pedang tanpa pemilik, yang kualitasnya jauh lebih tinggi daripada yang ada di dalam harta karun saku Cui Chan. Aspek terpenting dari pedang ini adalah akar sejarahnya yang sangat dalam. Jika kau berkesempatan, kau harus mengunjungi benua ilahi Middle Earth dan membawanya ke Gunung Rumbai. Mungkin kau bahkan akan disuguhi anggur lezat oleh seseorang. Anggur buah bunga dari Gunung Rumbai adalah yang terbaik di dunia, dan bahkan seorang abadi pun akan mabuk karenanya. Chen Pingan menerima batangan perak itu, dan cendekiawan tua itu menyindir, apa ini? Kau sebelumnya tidak mau menjadi muridku, dan kau bersikeras menolakku apapun yang kukatakan. Kenapa kau begitu mudah menerima hal ini sekarang? Ekspresi agak canggung muncul di wajah Chen Pingan saat dia menjawab, aku merasa akan menyakitimu jika aku terus menolak. Itu karena benda ini terlihat seperti batangan perak, bijak cendekiawan. Bagaimana mungkin paman muda tidak menyukai sesuatu yang terlihat seperti perak? Bisik Li Baoping kepada cendekiawan tua itu,
dan ia langsung menerima sentakan di dahi dari Chen Pingan. Li Baoping memegangi dahinya dengan tangannya dan tidak berani mengatakan apapun lebih jauh. Cendekiawan tua itu tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Jangan panggil aku bijak cendekiawan saat kita bertemu lagi, Baoping kecil. Kau murid Qi Jingchun, sementara aku guru Qi Jingchun, jadi kau harus memanggilku apa?" Li Baoping sedikit tersentak mendengar ini. Guru besar, sarjana tua itu mengangguk sambil tersenyum senang. "Baiklah, kau boleh memanggilku salah satu dari mereka, pilih saja yang kau suka." Li Baoping buru-buru membungkuk dalam-dalam, tetapi ia lupa bahwa rak bukunya lebih berat dari sebelumnya, dan akibatnya, pusat gravitasinya terdorong ke depan, hampir membuatnya jatuh tertelungkup ke tanah. Untungnya, Chen Pingan bereaksi tepat waktu dan menangkapnya sebelum ia sempat jatuh. Sang sarjana tua tetap berdiri diam di tempat, menerima penghormatan dari Li Baoping dengan tenang dan wajar. Setelah sedikit menyesuaikan barang bawaan di punggungnya, cendekiawan tua itu menghela napas pelan sambil berkata, "Nama bilet pedang itu, Little Capital. Jangan ragu untuk menerimanya. Karma dan takdir yang melekat pada bilet pedang itu telah sepenuhnya terputus, dan bagaimana kau bisa menggunakannya, itu sangat mudah. Selama kau memperlakukannya dengan sungguh-sungguh, semuanya akan berjalan alami, dan ia akan otomatis menerimamu sebagai tuannya. Jika kau tidak memperlakukannya dengan sungguh-sungguh, ia tidak akan bangkit meskipun kau menyimpannya selama 10.000 tahun, dan ia tidak akan lebih berharga daripada sepotong besi tua." Chen Pingan dengan hati-hati menyimpan bilet pedang itu, dan sarjana tua itu mengangguk sambil menyatakan, "Saya pergi sekarang." Ia lalu berbalik hendak pergi, tetapi Li Baoping memanggilnya, "Guru besar." "Ada apa, Baoping kecil?" tanya cendekiawan tua itu sambil menoleh padanya sambil tersenyum. Li Baoping menunjuk ke langit sambil berkata, "Bukankah guru besar sedang pergi ke suatu tempat yang sangat jauh? Kenapa guru besar tidak terbang ke langit dan tiba-tiba menghilang seperti wus?" Sarjana tua itu sangat terhibur mendengar hal ini, dan benar saja, dia benar-benar lenyap saat itu juga di saat berikutnya. Chen Pingan dan Li Baoping mengangkat kepala mereka untuk menatap langit secara bersamaan, tetapi cendekiawan tua itu sudah tidak terlihat dimanapun. Kenyataannya, dia belum pergi terlalu jauh. Saat ini, dia berada di ujung gang air awan mengalir yang paling dekat dengan jalan raya, dan dia melirik ke arah penginapan buluh musim gugur sebelum perlahan pergi. Di dalam halaman, wanita jangkung itu duduk di bangku batu, menatap langit dengan senyum lembut di wajahnya. Yulu dan Xie berada tepat di sebelahnya di halaman yang sama, tetapi mereka sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Setiap kali ia muncul, ia akan menyembunyikan auranya sendiri agar Yulu dan Xie tidak dapat melihat, mendengar, atau merasakannya. Li Baoping pergi ke kamarnya untuk merapikan barang-barang barunya, sementara Chen Pingan duduk di samping roh pedang. Wanita jangkung itu mengayunkan tangannya ke udara, dan bilah pedang tua yang telah tergantung di bawah jembatan itu selama bertahun-tahun muncul dalam genggamannya. "Mengingat ada perubahan keadaan, aku harus menyesuaikan rencanaku sendiri. Perjanjian 100 tahun kita akan tetap sama, tetapi mulai sekarang, aku akan mempercepat penajaman bilet pedang, berusaha mengembalikannya sebagian besar ke kondisi semula dalam waktu 60 tahun. Ini berarti bongkahan platform pembantai naga yang kau bawa tidak akan cukup." Bahkan, tidak akan cukup. Chen Pingan sangat bingung mendengar ini. Jika ia ingat dengan benar, ia telah membawa bongkahan kecil panggung pembunuh naga yang tiba-tiba muncul di halamannya ke bengkel pandai besi. Senyum tipis tersungging di wajah wanita jangkung itu saat ia berkata, "Apa kau masih ingat mimpimu jatuh ke sungai bersama keranjang di punggungmu saat duduk di jembatan? Aku sudah mengambil bongkahan panggung pembantai naga itu saat itu, dan apa yang kau kira bongkahan panggung pembantai naga itu ternyata hanyalah batu biasa yang telah kubuat ilusi. Yah, kurasa tidak tepat menyebutnya batu biasa. Sebaliknya, itu adalah kerikil empedu ular dengan kaliber tertinggi, yang cukup untuk mengubah reptil kecil menjadi reptil besar. Untuk mempersingkat 100 tahun menjadi 60 tahun, setidaknya aku harus menghabiskan bongkahan besar platform pembantai naga di pegunungan itu." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mungkin aku tidak perlu menghabiskan seluruh tebing, tapi aku pasti akan menghabiskan sebagian besarnya. Meskipun begitu, itu bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Aku punya cara agar semua orang tidak menyadari bahwa aku sedang menggunakan panggung pembunuh naga, dan kalau keadaan semakin buruk, aku hanya perlu memberikan beberapa kitab suci rahasia kepada para kultivator militer dari kuil salju angin dan gunung bela diri sejati sebagai kompensasi. Mereka tidak hanya tidak akan merasa diperlakukan tidak adil, saya rasa ada kemungkinan besar mereka akan menangis karena gembira.
Chen Pingan merasa seolah-olah sedang mendengarkan cerita fiksi, dan dia tidak memberikan respons apapun terhadap apa yang didengarnya. Wanita jangkung itu mengulurkan tangannya ke langit, dan daun teratai putih bersih itu muncul di genggamannya. Karena keterlibatan cendekiawan miskin itu dan fakta bahwa pedangmu agak aneh, daun teratai ini tidak akan bertahan lebih lama lagi, dan itulah salah satu alasan mengapa aku begitu terburu-buru untuk kembali. Alasan lainnya adalah karena cendekiawan itu berjanji kepadaku bahwa kau tidak akan terlibat dengan urusan Cui Chan. Dia akan pergi ke klan Yingyin Chen terlebih dahulu, dan setelah berunding dengan mereka, dia akan pergi ke barat. Karena itu, mulai sekarang, lakukan saja apa yang dia katakan dan fokuskan usahamu hanya untuk membawa anak-anak itu ke akademi di negara Sui besar. Dengan Cui Chan dan seniman bela diri tingkat 6, Yulu, yang menemani kita, aku yakin bahwa meskipun kau kehabisan ki pedang, kau akan mampu menghadapi bahaya apapun yang menghadangmu. Alisnya kemudian sedikit berkerut karena khawatir saat ia melanjutkan, namun, begitu kita sampai di akademi di negara Sui Agung, aku harus tinggal di sana selama 60 tahun ke depan dan aku tidak akan bisa pergi selama itu. Kalau tidak, semua usahaku sebelumnya bisa sia-sia. Kau harus memastikan kau tidak mati dan terus membuat kemajuan yang stabil dalam kultivasimu, dan itu akan sedikit sulit. Liang pernah bilang begitu seseorang mencapai tingkat ketiga, terlepas dari apakah mereka seorang seniman bela diri atau pemurniki, mereka akan siap untuk mencoba perjalanan solo melintasi suatu negara, kata Chen Pingan. Selama mereka tidak pergi mencari kematian, mereka seharusnya baik-baik saja dalam kebanyakan situasi. Pada tingkat kelima atau keenam, seseorang akan mampu menjelajahi separuh benua, asalkan mereka tidak mengambil risiko berlebihan dan menjelajah ke area yang terkenal berbahaya, atau mencoba berperan sebagai pahlawan dan memburu entitas jahat. Selama mereka menahan diri dari hal-hal ini, mereka seharusnya bisa bertahan hidup dengan baik. Namun, jika seseorang mengalami bencana tak terduga yang mengakibatkan kematian, maka mereka hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka. Mengingat nasib buruk yang menyebabkan kematian mereka, meskipun mereka tetap di rumah sepanjang waktu, mereka tetap tidak akan aman, jadi tidak masalah jika mereka tetap di rumah atau memutuskan untuk bertualang. Roh pedang itu mengangguk dengan ekspresi senang sambil berkata, aku senang kau berpikir seperti ini. Beginilah seharusnya. Jika kau selalu ragu dan penakut, mustahil kau bisa membuat kemajuan berarti dalam kultivasi. Ekspresi penasaran tiba-tiba muncul di wajahnya, dan matanya sedikit menyipit saat dia bertanya, aku sudah hendak pergi sekarang, jadi mengapa kamu masih belum bertanya padaku bagaimana kamu bisa memastikan kelangsungan hidupmu sendiri? Hidup kita saling terkait, jadi tidakkah kau penasaran mengapa aku belum membantumu memperbaiki jembatan keabadianmu agar kau bisa memulai jalur kultivasi? Tentu saja, ini bukan permintaan yang terlalu berat, apapun sudut pandangmu. Saya memang sempat berpikir untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini tadi malam sebelum tidur, tetapi akhirnya saya urungkan niat itu, aku Chen Pingan dengan jujur. Mengapa demikian? Tanya roh pedang. Ekspresi serius muncul di wajah Chen Pingan saat ia menjawab, bukannya aku terlalu malu untuk bertanya. Ini sesuatu yang menyangkut keselamatanku, jadi betapapun malunya aku tak akan pernah menahan diri untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu jika aku merasa perlu. Alasan saya memilih untuk tidak bertanya adalah karena saya selalu percaya pada ajaran Pak Tua Yao. Beliau adalah guru saya selama saya magang di bidang pembakaran tembikar, dan beliau pernah berkata kepada saya. Roh pedang itu memotong perkataan Chen Pingan saat ia mengangguk dan berkata, aku tahu apa yang akan kau katakan. Aku melihat dan mendengar apa yang dia katakan dalam ingatanmu itu, dan itu memang kutipan yang sangat menarik. Ia kemudian menjadi sedikit gelisah saat berdiri dan melanjutkan, tahukah kalian mengapa ada konsep melihat menembus fasad di antara kalian manusia? Ini memang konsep yang nyata, tetapi di antara manusia fana, konsep ini terkait erat dengan takdir. Jadi, bahkan jika mereka mengubah nama, semua itu sudah termasuk dalam aturan umum, jadi sebagian besar tidak penting. Namun, apapun yang berkaitan dengan jembatan keabadian seseorang atau yang mengubah banyak titik akupuntur di tubuhnya adalah hal yang sangat penting. Kultivasi itu sendiri merupakan sesuatu yang bertentangan dengan tatanan alam sejak awal. Lebih tepatnya, kultivasi adalah sesuatu yang menentang Dao surgawi. Ketika para pemurniki berbicara tentang pencapaian Dao, mereka mencoba membuktikan bahwa Dao agung mereka mampu membuat Dao surgawi menundukkan kepalanya. Langit menginginkan saya menjalani siklus alami kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian, namun saya akan menentangnya dengan mencapai tubuh abadi yang akan memberi saya kebebasan abadi. Intinya, kau memaksa para dewa untuk tunduk pada kehendakmu dan mengakui keabadianmu, jadi itu jelas akan menjadi upaya yang sangat sulit.
Jika membangun jembatan keabadian itu mudah, maka klan-klan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya akan dipenuhi dengan keturunan abadi. Meridian, titik akupuntur, dan garis keturunan manusia adalah beberapa hal terdalam di dunia. Dalam konsep dunia besar dan kecil, dalam dan luar yang dijunjung tinggi dalam Taoisme, dunia kecil di sini merujuk pada tubuh manusia, menyiratkan bahwa tubuh seseorang adalah surga alami yang penuh berkah, sementara jembatan keabadian adalah jembatan yang menghubungkan kedua dunia tersebut. Oleh karena itu, mencapai keabadian benar-benar sama sulitnya dengan naik ke surga. Bukannya mustahil, tetapi harga yang harus dibayar untuk mencapai tujuan ini sangatlah tinggi. Seseorang harus berada pada basis kultivasi yang sangat tinggi sebelum dapat membangun jembatan keabadian, dan mereka harus menjadi praktisi aliran pemikiran tertentu, seperti naturalisme atau medicinisme. Inilah salah satu alasan mengapa ajaran ini berhasil bertahan hingga hari ini, meskipun para pengikutnya tidak begitu kompeten dalam pertempuran. Secercah kekecewaan terpancar di mata Chen Ping'an, tetapi roh pedang itu lega karena ia tidak menunjukkan kesedihan atau pesimisme apapun setelah mendengar semua ini. Senyum tipis muncul di wajahnya saat ia melanjutkan, hal terpenting bagimu saat ini adalah memperbaiki tubuhmu dan membangun fondasi yang kuat. Itu hanya akan menguntungkanmu di kemudian hari. Kalau tidak, akan sangat memalukan bagimu jika kau bahkan tidak bisa mengangkat pedang setelah aku selesai mengasahnya. Jangan berpikir bahwa mengangkat pedang akan menjadi tugas yang mudah. Di dalam gulungan cendekiawan miskin itu, dia memberimu ilusi bahwa kau adalah seorang kultivator tingkat 10. Konstitusi fisik seorang kultivator tingkat 9 rata-rata belum tentu dapat dibandingkan dengan seorang seniman bela diri murni tingkat ke-5 atau ke-6, tetapi bagi para kultivator yang bercita-cita mencapai tingkat ke-10, tak seorang pun dari mereka akan begitu bodoh hingga mengabaikan penyempurnaan fisik mereka. Faktanya, sebagian besar dari mereka akan menjadi lebih tekun dalam pemurnian tubuh daripada seniman bela diri murni, perlahan dan cermat menyempurnakan tubuh dan jiwa mereka, enggan menoleransi bahkan cacat atau ketidaksempurnaan sekecil apapun. Inilah sebabnya semua pemurni ki tingkat ke-10 di dunia ini sama tuanya dengan kura-kura tua yang bersembunyi di dasar danau. Chen Ping'an memastikan untuk menyimpan semua ini dengan kuat dalam ingatannya. Roh pedang itu berdiri di halaman sambil tersenyum dan melanjutkan, kau harus menungguku selama 60 tahun, Ping'an kecil. Sebaiknya kau pastikan kau belum berubah menjadi pria tua yang tak sedap dipandang saat itu. Kalau sampai kau berubah, aku mungkin harus membatalkan perjanjian kita dan menolak mengakuimu sebagai tuanku. Chen Ping'an bangkit berdiri dan hendak mengatakan sesuatu ketika roh pedang itu mendekatinya sambil mengulurkan tangan, seolah ingin beradu telapak tangan dengannya untuk menyegel kesepakatan mereka. Chen Ping'an buru-buru mengangkat tangannya juga, tetapi akhirnya, tangan mereka saling berpapasan di udara. Ternyata, roh pedang itu telah menghilang dari tempat itu, pergi tanpa peringatan apapun. Chen Ping'an kembali duduk di tempatnya semula, lalu tiba-tiba menepuk dahinya sendiri. Ia baru saja teringat bahwa ia lupa bertanya kepada roh pedang dan sang bijak cendekiawan tentang siapa sebenarnya gadis kecil bermantel emas di dalam pedang kayu belalang itu.